30 menit informatika sekarang dan masa depan bersama kelompok 5. Anggota, saya Novalino Anggere Huta Barat. Perkenalkan, nama saya Maria Christine Barus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kardawi. A. Informatika. Istilah informatika pertama kali diciptakan oleh seseorang pakar komputer Jerman, yaitu Karl Steinbach pada tahun 1957, melalui makalahnya yang berjudul Informatics Automatic Information Processing. Kata informatika digunakan secara bergantian dengan kata ilmu komputer, karena dari asal kata bahasa Jerman, yaitu informatik atau die Informatik, umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. Berikutnya, literasi digital. Pada era kemajuan teknologi ini, informasi dapat dikirim secara cepat dan mudah. Teknologi yang baik dapat membantu pertumbuhan bidang-bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi dan pendidikan. Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk membaca dan menulis. Namun, literasi lebih dari sekadar itu. Pada era modern yang canggih, literasi digital adalah upaya yang dibutuhkan orang untuk menyaring informasi dengan benar tentang data yang didapatkan. Dan penggunaan aplikasi yang tepat adalah upaya lain untuk mendukung literasi digital ini. Selanjutnya, A. Komponen dalam literasi digital. Menurut Steve Weller, dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacy for Engagement in Emerging Online Cultures, menyatakan bahwa ada 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. 9 komponen tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, creating content, yaitu merupakan keterampilan sebagai pengguna creating platform dan menciptakan konten. 2. Filtering and selecting content, yaitu mencari dan menyaring informasi yang tepat di internet. 3. Maintaining privacy, yaitu untuk melindungi informasi seseorang agar tidak dapat diakses dan disalahgunakan. 4. Managing digital identity, untuk mengelola pengguna platform menggunakan identitas secara tepat. 5. Organizing and sharing content, untuk mengatur dan membagikan informasi agar mudah disebarkan. 6. Reusing atau repurposing content, untuk mengolah kembali suatu konten. 7. Self-broadcasting, yaitu untuk membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform. 8. Social networking, yaitu keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media. Dan yang terakhir, yaitu transliterasi, yaitu untuk memanfaatkan berbagai platform dan membagikan hingga mengkomunikasikannya. Berikutnya, B. Manfaat literasi digital. Yang pertama, tetap terhubung. 2. Membuat keputusan yang baik. 3. Dapat mendorong keinginan untuk bekerja. 4. Memiliki dampak besar terhadap masyarakat. 5. Menghemat waktu. 6. Belajar lebih cepat. Dan 7. Menghemat biaya. Selanjutnya, B. Informatika saat ini. Informatika saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga menjadikan informatika penting untuk hampir semua aspek kehidupan kita, dari perangkat keras hingga lunak, dari internet hingga AI. Pertama, revolusi industri 4.0.
Pemerintah Jerman pertama kali menggunakan istilah Revolusi Industri 4.0 selama Hannover Fair pada tanggal 4 hingga 8 April 2011. Industri 4.0 adalah revolusi yang fokus pada otomatisasi dan kerjasama teknologi siber, yang dikenal sebagai sistem siber fisik. Berikutnya, dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan pendapatan nasional. 2. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi. 4. Efektivitas dalam bidang produksi. Berikutnya, yaitu dampak negatif. Yang pertama, adanya urbanisasi, yaitu meningkatnya populasi masyarakat di kota besar. 2. Berdampak untuk lingkungan. 3. Lebih rentan terhadap serangan siber. 4. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Selanjutnya, B. Contoh penerapan industri 4.0. Yang pertama, cloud computing, yaitu mempermudah pelaku industri untuk mengolah dan menyimpan data. 2. E-commerce, contohnya Shopee, Tokopedia, dan lainnya. 3. Smart IKM, yaitu untuk mempromosikan produknya melalui platform digital. 4. Internet of Things, yaitu menghubungkan semua jenis perangkat teknologi dengan sambungan internet. 5. Layanan publik elektronik, yang dimana menambahkan kaya elektronik seperti e-KTP, e-money, dan lainnya. 6. Pembuatan website dan aplikasi mobile, yang diperuntukkan untuk bisnis online. 7. Penggunaan CCTV berbasis AI, untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Dan yang terakhir, sistem peringatan dini di transportasi umum, yaitu untuk mengantisipasi gangguan dan kejadian tak terduga. Selanjutnya, C. Unsur-unsur pembentuk IoT. Internet of Things berkaitan dengan semua hal dan perangkat yang menggunakan jaringan wireless maupun jaringan internet pada sistemnya. Intinya, IoT sebagai bentuk komunikasi antar mesin dan jaringan. Teknologi IoT ini disebut M2M atau mesin to mesin. Internet of Things terbentuk dari beberapa unsur dari IoT sebagai berikut. Yang pertama, active engagement, yaitu keterlibatan yang aktif. 2. Artificial intelligence, yang berfungsi sebagai otak sebuah perangkat. 3. Konektivitas, untuk membantu perangkat untuk terhubung ke jaringan yang ditentukan. 4. Perangkat mikro, yaitu perangkat kecil. 5. Data olahan. 6. Sensor yang berfungsi dalam pengambilan data dari suatu objek. Dan yang terakhir, user interface, yaitu untuk mengarahkan pengguna pada teknologi. Pengertian IoT. Internet of Things adalah teknologi yang menghubungkan perangkat elektronik dengan internet sehingga dapat saling berkomunikasi dan dikendalikan dari jarak jauh tanpa banyak intervensi manusia. IoT membuat perangkat menjadi lebih pintar, smart devices, dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Komponen Internet of Things IoT
terdiri dari beberapa komponen penting. 1. Perangkat mikro. Perangkat yang berukuran kecil tetapi canggih seperti smartphone. 2. Data olahan. Data yang diterima dikirim untuk diproses sebelum menghasilkan perintah. 3. Sensor. Mengambil data dari lingkungan, baik itu suhu, suara, gerakan, kelembaban, dan sebagainya. Mengubahnya menjadi informasi yang berguna. 4. User interface atau disingkat UI. Antarmuka untuk pengguna mengontrol perangkat IoT melalui smartphone, komputer, dan lainnya. 5. Konektivitas. Menghubungkan perangkat dengan internet melalui Wi-Fi seluler, Bluetooth, dan sebagainya agar bisa saling berkomunikasi. Internet of Things atau IoT dalam transportasi. IoT membantu mengintegrasikan komunikasi, kontrol, dan proses informasi dalam sistem transportasi. Adapun manfaat utamanya adalah sebagai berikut. A. Konektivitas kendaraan dengan internet. 1. Banyak mobil kini terhubung ke internet. 2. Kendaraan bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Contohnya seperti smartphone. 3. Membantu meminimalkan kecelakaan dan meningkatkan kelancaran transportasi. B. Cara kerja IoT. 1. Sensor mengambil data dari lingkungan. 2. Data dikirim melalui jaringan internet. 3. Server memproses data menggunakan software. 4. Perangkat melakukan tindakan, misalnya mengirim notifikasi atau mengatur mesin. 5. Semua proses dilakukan secara otomatis berdasarkan instruksi sistem. Contoh penerapan IoT. 1. Perangkat pintar seperti HP, smartwatch, dan wearable. 2. Smart home seperti lampu otomatis, kontrol AC, dan CCTV online. 3. Pertanian, sensor tanah, dan irigasi otomatis. 4. Perdagangan, pemindaian barcode yang terhubung ke internet. 5. Monitor energi dan peralatan rumah. 5. Big data. Big data digunakan untuk menggambarkan data dalam jumlah besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. A. Jenis-jenis big data. 1. Structure of data,
terorganisir, mudah diolah, contohnya database dan spreadsheet. 2. Unstructured data, tidak terorganisir, contohnya media sosial, email, dan rekaman video, yang notabene analisisnya lebih rumit. 3. Semi-structured data, gabungan terstruktur dan tidak terstruktur, contohnya XML, JSON, dan data sensor IoT. B. Fungsi Big Data. 1. Analisis, menemukan pola, tren, dan wawasan untuk mendukung keputusan. Prediksi, memprediksi perilaku masa depan seperti permintaan pasar atau kebutuhan pokok. 3. Optimasi, meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya. Contoh, optimasi rantai pasok dan penggunaan sumber daya. 6. Artificial Intelligence atau AI. AI adalah teknologi yang membuat komputer mampu berpikir seperti manusia. Poin penting, AI berkembang cepat dan mendukung berbagai kegiatan manusia. AI membuat perangkat lebih pintar dan efisien, memberikan dampak besar pada teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Sejarah singkat dimulai dari eksperimen Alan Turing tahun 1950 atau disebut Turing Test. Sejarah IoT. Tahun 1980-an, awal konsep IoT muncul di Carnegie Mellon University, digunakan untuk memantau mesin Coca-Cola. 1990, John Romke membuat pemanggang roti yang bisa dikontrol internet. 1997, teknologi sensor semakin berkembang. 1999, istilah Internet of Things diperkenalkan oleh Kevin Ashton. 2000-an, Revit berkembang memudahkan pelacakan barang secara jarak jauh. IoT terus berkembang hingga saat ini. Jenis-jenis Artificial Intelligence, Weak AI, Narrow AI, and Strong AI. Komponen dasar Artificial Intelligence: 1. Pembelajaran, 2. Penalaran, 3. Pemecahan masalah, 4. Persepsi, dan 5. Bahasa. Dan kita sampai di materi terakhir, yaitu cloud computing. Cloud computing adalah teknologi revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Pengguna dapat mengakses dan mengkonfigurasi server virtual melalui 3 model layanan utama. Yang pertama, SaaS, yang kedua PaaS, dan yang ketiga IaaS. Teknologi ini mendukung penyimpanan data besar, memenuhi kebutuhan memori yang meningkat, serta memungkinkan komputer saling terhubung untuk menjalankan program tanpa infrastruktur besar, sehingga pekerjaan lebih praktis dan efisien. Cloud computing terbagi menjadi 6, yaitu 1. Konsep dasar cloud computing, 2. Komponen dan struktur dalam cloud computing, 3. Model cloud computing, 4. Karakteristik cloud computing, 5. Manfaat cloud computing, dan yang terakhir 6. Implementasi teknologi cloud computing. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing bekerja seperti komputer pribadi, tetapi seluruh komponen server atau software dan sistem operasi diakses lewat internet. Di dalamnya terdapat RAM, prosesor, dan penyimpanan yang dibagi sesuai kebutuhan pengguna. Pada model SaaS, seluruh infrastruktur dan aplikasi sudah disiapkan penyedia, sehingga pengguna cukup memakai layanan tanpa konfigurasi. Dengan memindahkan proses ke server cloud, beban perangkat lokal berkurang, kebutuhan hardware dan software menurun, dan data dapat tersimpan serta diakses kapan saja melalui internet. Komponen dan struktur dalam
cloud computing. Ada beberapa komponen penting dalam cloud computing yang memberi peluang teknologi ini berfungsi dengan baik. Berikut tabel komponen dalam cloud computing. Pertama, perangkat keras. Komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Kedua, penyimpanan. Tempat untuk menyimpan data dan informasi. Ketiga, jaringan. Sarana untuk menghubungkan server dan user yang mengakses layanan cloud. Yang terakhir, virtualisasi. Teknologi yang memberi peluang satu komputer untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Model cloud computing terbagi menjadi dua, yaitu 1. Jenis cloud berdasarkan layanan. 2. Jenis layanan cloud berdasarkan vendor. Pada jenis cloud berdasarkan layanan, itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, model hardware as a service atau HaaS. Kedua, model software as a service atau SaaS. Ketiga, model serverless computing. Model keempat, model platform as a service, PaaS. Kelima, model infrastruktur as a service, IaaS. Keenam, model data storage as a service, DaaS. Dan terakhir, model communication as a service, CaaS. Untuk jenis layanan cloud berdasarkan vendor terbagi menjadi 6. Yang pertama, public cloud. Yang kedua, private cloud. Yang ketiga, hybrid cloud. Yang keempat, community cloud. Dan yang terakhir, multi cloud. Saya akan menjelaskan secara rinci tentang jenis-jenis cloud berdasarkan layanannya. Yang pertama, hardware as a service atau HaaS, menyewakan perangkat keras atau bisa disebut server atau storage. Yang kedua, software as a service, SaaS, menggunakan aplikasi langsung dari internet, contohnya Gmail, Zoom, atau Spotify. Tidak perlu instalasi, cukup bayar sesuai penggunaan. Yang ketiga, serverless computing, yaitu jalankan aplikasi tanpa mengelola server, cukup upload kode program. Yang keempat, platform as a service, PaaS. Ini menyediakan platform bagi developer untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Contohnya AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine. Yang kelima, infrastruktur as a service, IaaS, menyewakan infrastruktur seperti server virtual, jaringan, atau storage. Contohnya Business Geo, Cisco, dan AWS EC2. Yang terakhir, Data Storage as a Service atau DaaS, penyimpanan data berbasis cloud dengan manajemen penuh. Kemudian, jenis layanan cloud berdasarkan vendor. Private cloud itu digunakan untuk organisasi tertentu. Kemudian public cloud itu digunakan pada layanan umum untuk siapa saja. Hybrid cloud menggabungkan private dan public cloud. Untuk community cloud biasanya digunakan beberapa organisasi yang berkepentingan sama. Kemudian multi cloud
yaitu menggunakan beberapa layanan cloud dari vendor berbeda. Kemudian, karakteristik cloud computing atau dalam kurung NIST. Yang pertama, karakteristiknya adalah on-demand self-service, yaitu pengguna bisa mengatur layanan sendiri tanpa bantuan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access atau bisa diakses dari mana saja menggunakan internet HP, laptop, dan tablet. Ketiga, rapid elasticity, yaitu kapasitas cloud bisa ditambah atau dikurangi cepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, manfaat dari penggunaan cloud computing. Cadangan dan penyimpanan data. Cloud menyediakan sistem pencadangan dan pemulihan bencana DRP melalui server multi-zone. Yang kedua, efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya pembelian dan pemeliharaan server atau hardware. Kemudian, fleksibilitas. Kapasitas penyimpanan bisa ditambah atau dikurangi secara instan sesuai kebutuhan. Kemudian terakhir, privacy dan keamanan data. Cloud menawarkan perlindungan data tingkat tinggi. Dan yang terakhir dari materi cloud computing adalah implementasi layanan cloud. Contoh layanan cloud yang sering dipakai sehari-hari, asisten pintar. Contohnya Siri, Alexa, Google Assistant. Mereka adalah kontrol perangkat, pemutar musik, dan juga alarm. Kemudian berbagi file. Berbagi file ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Contohnya Dropbox, Google Drive, OneDrive. Mereka bisa menyimpan dan membagikan atau share file. Kemudian ada jejaring sosial. Beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk media sosial, contohnya Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi. Mereka itu biasanya digunakan untuk memposting foto atau video menggunakan cloud. Kemudian, email berbasis web. Contohnya adalah Gmail dan Outlook. Mereka digunakan untuk mengirim atau menerima email lewat cloud. Kemudian ada hiburan. Contoh aplikasi hiburan yang biasa digunakan orang-orang zaman sekarang yaitu Netflix, Disney, dan Prime Video. Digunakan untuk streaming film. Dan terakhir, video call dan telekonferensi. Biasanya itu menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Teams, dan FaceTime. Beberapa aplikasi yang saya sebutkan ini ada yang memang sudah terinstall secara langsung di handphone, atau juga ada yang memerlukan instalasi kembali.
kesimpulan dari penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa AI merupakan kekuatan transformasi yang secara signifikan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan di berbagai bidang, namun juga membawa serta tantangan etis dan sosial yang memerlukan pengelolaan bijak, di mana penggunaan AI itu dapat meningkatkan efisiensi dan otomatisasi, kemudian inovasi di berbagai bidang, kemudian peningkatan pengalaman pengguna, dan analisis data yang lebih akurat. Kemudian, untuk tantangan yang bisa kita hadapi dalam penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah masalah privasi dan keamanan data. Dampak pada dunia kerja, yaitu pengurangan pekerjaan ketika AI menguasai lapangan pekerjaan. Kemudian, biasanya dan kurangnya transparansi, karena penggunaan AI itu harus melalui data-data yang dikirimkan kepada server dan tidak bisa sembarang orang untuk mengeceknya. Nah, jadi secara keseluruhan AI adalah alat yang sangat kuat. Memanfaatkannya dapat dimaksimalkan jika dikembangkan dan digunakan dengan regulasi yang ketat dan pertimbangan etis, memastikan bahwa inovasi teknologi ini melayani umat manusia secara positif dan inklusif. Jadi, dari perspektif teknik informatika, dapat disimpulkan bahwa literasi digital informatika saat ini, artificial intelligence, AI, dan cloud computing saling terkait erat dan menjadi pilar utama dalam ekosistem teknologi modern. Perkembangan pesat di bidang-bidang ini mentransformasi cara manusia berinteraksi dengan bidang dan dengan informasi teknologi, serta membuka peluang inovasi yang signifikan. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang video ini berjalan. Kami, kelompok 5, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.